untuk selanjutnya saya serahkan kepada ahlinya yaitu Ustadz Asepdi. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Gin Gin atas waktunya. Sama-sama Ustadz. Gin Gin gimana suaranya jelas atau Alhamdulillah aman dan kurang? Aman, aman siap. dan alhamdulillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat yang tidak akan pernah terukur. Salah satunya nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, nikmat yang tidak akan ternilai harganya, yakni nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat inilah kita bisa berkumpul lewat online, bermajelis, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin ya rabbal Allah ya alamin. rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibi wa Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa saya absen terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Endang. Ibu Endang, gimana kabarnya, sehat? Kita sehat Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Ibu Endang boleh di mute dulu itunya apa? Gitu. Soalnya suaranya gresek-gresek gitu. Oke, siap Ibu Endang, niatkan di dalam hati semata-mata kita hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Berikutnya ada Ibu Hajah Bastia. Ibu Hajah, gimana kabarnya, sehat? Ya Kayaknya lagi Ustaz, sibuk ada ya. Ustaz. Gak maaf Ustaz, ada di jalan saya Ustaz. Oke, Tapi saya siap. menyimak, ya. Gak maaf Siap, Ustaz. siap. Iya, Oke. tetap saya menyimak Ustaz. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Berikutnya ada Ibu Titi. Nah, Assalamualaikum, Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi, suaranya jelas tidak? Suara saya? Enggak, Ustadz. Oh, Unggul. kurang jelas. Ya, Ustadz. Oh, gitu. Kurang jelas. Kalau sekarang gimana? Masih? Putus-putus Ustaz. Oh, putus-putus. Saya bikin Ustadz. Masih Oh, semi kene. Mbak. Oke, coba. mohon. Kalau yang lainnya gimana? Masih sama? Kalau dari sini suara Ustadz terdengar jelas, Ustadz. Coba saya ganti ininya ya. Nah, coba. Ustaz. Oke. Tes, tes, tes. Gimana? Masih tetap sama atau berbeda? Ini Ustadz. Parantos. Oh, Paranto, siap, siap. Alhamdulillah. Oke, berikutnya ada Bapak Yayan. Assalamualaikum, Pak Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yayan, gimana kabarnya? Sehat, Pak? Alhamdulillah Ustadz, lagi batuk Alhamdulillah. dikit. Oh, gitu. Mudah-mudahan cepat pulih, Pak. Tekat Amin, amin, terasa. ya Allah, ya Rabbal alamin. Pak Yayan Atur ngerti nuhun. bahasa Amin. Sunda, tuh? Atu ngartos Pak Ustadz, abi kan orang Sunda. Oh, gitu. Siap ya, alhamdulillah. Berikutnya ada Ibu Janah. Ibu Janah. Ibu Janah teh ibu siapa teh? Assalamualaikum, Bu Janah. Udah terhubung belum?
Sudah, Pak. Oke, gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, siap. Oke, seperti biasa sebelum kita melanjutkan ada sebuah motivasi ya buat kita. Kemarin saya menyampaikan mengenai pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada para muridnya ya. Kemarin yang udah disampaikan berapa poin? Masih ingat tidak? Lupa lagi. Ada yang ingat tidak? Bu Kelamaan Titi ada libur yang... jadi lupa, Ustadz. Oh, begitu sih ya. Bu Titi masih ingat tidak? Lupa? Coba Bu Endang masih ingat tidak kemarin mengenai pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya? Lupa lagi? Oke, siap ya. Jadi Imam Al-Ghazali bertanya kepada para muridnya apa yang paling jadi ada 6 pertanyaan ya, ada 6 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada para muridnya, apa yang paling dekat di dunia ini? Maka kata Imam Al-Ghazali yang paling dekat di dunia ini adalah kematian ya. Kemudian yang kedua, apa yang paling jauh di dunia ini? Kata Imam Al-Ghazali yang paling jauh adalah masa lalu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa yang paling besar? Maka kata Imam Al-Ghazali yang paling besar itu adalah hawa nafsu, begitu ya. Kemudian sekarang yang keempat, pertanyaan yang keempat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada para muridnya, apa yang paling berat, gitu ya. Maka para muridnya menjawab, yang paling berat di dunia ini adalah besi, batu, dan gajah, kata para muridnya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, betul. Imam Al-Ghazali membenarkan, membetulkan jawaban para muridnya. Tapi yang lebih tepatnya, kata Imam Al-Ghazali, yang lebih berat di dunia ini adalah amanah, gitu ya. Jadi yang paling berat itu adalah amanah. Kenapa demikian? Karena hal ini dapat dianalisa dari penolakan segala bentuk penawaran yang Allah berikan kepada gunung, kepada bumi, dan langit untuk memegang amanah. Tetapi akhirnya mereka semua menolak karena takut tidak bisa melaksanakan amanah tersebut. Hal ini dicantumkan, jadi penjelasan ini dicantumkan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72 ya. Ayat 72 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit,
bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim lagi sangat bodoh, ya. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita berada di dunia ini, yakni ada salah satu amanat yang harus kita kerjakan. Apa itu? Yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia ini memiliki amanah yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan. Apa itu? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita, ya. Salah satunya kita bertolabul ilmi, bermajelis, membahas salah satu ilmu, yakni tentang ilmu tajwid yang berkaitan dengan tata cara baca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, berikutnya kita share untuk materinya. Kemarin kita membahas tentang apa, Bapak Ibu? Tentang mat yang panjangnya 4 harokat. Mad 4 harokat sampai halaman berapa ya kira-kira? Udah, berarti modul B ya. Modul B-nya udah tamat belum? Halo, Bapak Ibu masih ada ini? Belum, Ustaz. Oh, belum Ustaz, tamat. Belum. Kemarin sampai halaman berapa, Pak Yayan? Di catatan saya sih 42, Ustaz. Oh, 42. 43. 42, 43? 43, Ustaz. 44 yang belum. Oh, 44 yang belum. Mari kita bedakan hamzah dan alif. Udah siap. sih ini. Mari kita bedakan hamzah dan alif. Udah belum? Udah? Belum kayaknya, Ustaz. Belum? Belum yang Oke. pasir. Berarti halaman berapa nih kira-kira? 43. 43? 43, 44? Gak apa-apa, kita murojaah ya. Murojaah dari awal mengenai tahsin 1 modul B. Tahsin 1 modul B ini tentang panjang berapa harokat, Ibu Endang? 6 harokat. Gimana? 6 harokat. 6 harokat, bukan 6 harokat. 4 harokat. 4 harokat ya. Jadi tahsin 1 modul B ini, tahsin 1 modul B membahas tentang panjang 4 sampai 5 harokat ya. Berikutnya Ibu Hajah Bastiah bisa berinteraksi atau menyimak saja?
Ya, Ustaz. Bisa berinteraksi atau mau menyimak saja? Ya. Boleh, Ustaz? Boleh? Oke, Kedengaran suara siap. saya, Ustaz? Kedengeran? Ya. Ibu Hajah Bastiah, kalau tanda panjang 4 sampai 5 harokat itu ada berapa ya? Ustaz. Ustaz. Masih ingatkah? Yang mana? 4 sampai 6, Lupa Ustaz. lagi? Bukan, 4 Bana. sampai 5. Tanda 4 sampai 4 sampai 5. 5 itu apa tandanya? Masih ingatkah? Alif. Alis ketemu. Alis ketemu Alis, Amsah, Ustaz. alis ketemu Amsah. Hamzah. Terus? Iya. Ada lagi tidak? Bukan alis ketemu Amsah, Ustaz, dengan alis bertemu alif harakat. Iya ya. Ya. Jadi tanda panjang 4 sampai 5 harokat itu ada dua. Yang pertama tanda alis bertemu hamzah. Yang Ya. kedua tanda alis bertemu alif berharokat ya. Harakat. Ya. Ya, ini panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ya. Ya, Ustaz. Berikutnya untuk mengukur supaya bacaan panjang 4 sampai 5 harokat ini konsisten, maka harus menggunakan pola ya. Nah, Ya. coba Bu Titi, pola panjang 4 harokat itu seperti apa Bu Titi? Bana, Ya. bana. Itu kan satu. Coba diulang. Ya, Tunggu dulu. Yo, Ada bisa? boleh Rame. dibacakan? Bana, bana. Oke, sip, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Nah, itu pola supaya panjang empatnya konsisten ya. Oke. Tapi mengenai pola ini harus dicek satu-satu dulu ya. Coba Pak Yayan coba pola panjang 4 harokat Pak Yayan. Gimana Ustaz? Pola panjang 4 harokat gimana? Hafal tidak? Yang Atau barusan? harus betul yang barusan? Bana bana ba ana ba a bana bana ba ana ba a. Oke. Berikutnya Ibu Jana, coba diulang. Bana ba ana ba Ulangi. bana ba ban ana a Coba sekali lagi. ana Ininya cukup 2. Ana ana coba Ibu Janah diulang. ana a A-nya ini 2 ya. A-nya 2. Tanwin an ketika dibaca berhenti maka panjangkan 2 harokat. ana Ini panjang 4-nya kurang. Ini kurang ya. Coba disimak.
Ana 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 coba. Ana 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 Nah, gitu. Sip. Pas. Berikutnya Bapak Riki. Pak Riki, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, silahkan Pak Riki. Ana Ulangi, kurang panjang. ana Ulangi lagi, belum pas. ana Nah, gitu. Sip, alhamdulillah ya. Kalau yang ini kan 2, yang ini 4, yang ini juga 4. Nah, kemudian yang ini 2 ya. Nah, gitu. Sip. Oke, Ibu Haja Kusma menyimak. Oke, siap, Bu. Berikutnya yang belum Ibu Endang. Ibu Endang coba dibacakan dulu mengenai pola panjang 4 harokat ya. Ana, 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 Ibu Endang suaranya kurang jelas. Ulangi lagi Ustaz. Nah, coba diulang. Ana, ana, ana. Nah, gitu ya. Sip, alhamdulillah, barakallahu fiik ya. Berarti mengenai tanda alhamdulillah udah paham, mengenai pola udah paham juga. Nah, sekarang penjelasan berikutnya sekarang halaman 44 ya. Oke. Keterangan perbedaan cara baca mad munfasil jaid ya. Keterangan perbedaan cara baca mad munfasil jaid. Jadi mad munfasil ini dihukumi jaiz. Jaiz itu apa? Bapak Ibu pernah dengar jaiz? Boleh. Wajib. Boleh. Boleh. Ya. Boleh. Jadi jaiz itu boleh. Jadi hukum mad munfasil itu jaiz yang artinya boleh ya. Nah, di sini mad munfasil atau disebut juga majaiz munfasil. Nah, ini biasanya kita menyebutnya di sini nih. Jaiznya gitu ya. Jadi pengucapannya mad jaiz munfasil gitu ya. Yang mana tandanya itu ada tanda alis bertemu dengan alif yang berharokat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ya. Tanda alis bertemu dengan alif berharokat ya. Hilang Ustaz. Gimana? Kebesarannya hilang, nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Kebesaran? Segini cukup? Masih hilang, masih ada yang hilang. Masih. Masih? Segini? Ya udah Ustaz. Maksudnya Bu Endang hilang tulisannya gitu? Ini
tulisannya itu terlalu besar, jadinya itu nggak full gitu. Nah, Oh gitu. Oke, kalau segini jelas tidak? kurang kegeser ya Ustaz, jadi hilang tulisannya. Oh terlalu besar ya? Kalau di ibu-ibu yang lain gimana? Kelihatan Ustadz, cukup. Jelas Jelas Sekarang semua. malah tidak tulisan sekarang di malah layarnya? kecil. Kalau tadi jelas. Sekarang kekecilan tadi. Oh gitu. Oke, siap. Nah ini ya. Ya. Oke, Ustaz. Oke. Bagus. Ininya Ya. apa? Oke, sip. Ya. Bu Endang gimana segini kebesaran? Sekali hanya tulisan jais aja, yang lainnya nggak. Oh gitu. Di layarnya Bu Endangnya kali yang itu dikecilin dulu. Ya, Oh. yang lainnya kelihatan. Ya. Kayaknya layar Bu Endangnya. Ya, Kalau kita jelas. Oke, gimana Bu Endang? Bisa? tulisannya nggak penuh Oh. ya. Oke, siap ya. Jadi mad jaiz munfasil atau disebut mad munfasil ini dihukumi jaiz ya. Oh ya, sebelum ke sini kita ingatkan dulu, kan tadi itu panjang 4 harokat itu tandanya ada 2. Yang pertama tanda alis bertemu dengan hamzah. Tanda alis bertemu dengan hamzah. Kemudian yang kedua tanda alis bertemu dengan alif berharokat. Ya. Kalau tanda alis bertemu dengan hamzah, namanya apa? Pak Yayan, Bu Titi? Mat wajib muttasil Ustadz. Nah, mad muttasil dihukumi wajib ya, makanya penyebutannya itu mad wajib muttasil ya. Muttasil. Ini tanda alis bertemu dengan hamzah. Kemudian kalau tanda alis bertemu dengan alif yang berharokat, ini dihukumi apa? Jaiz. Jaiz Munfasil. ya. Mad jaiz munfasil yang ini. Nah, gitu ya. Dan sekarang yang akan kita bahas mengenai mad jaiz munfasil. Tandanya seperti ini, tanda alis bertemu alif berharokat. Kalau di mushaf Indonesia gitu ya, di mushaf Indonesia tanda alisnya itu tipis, Bapak Ibu. Jadi mad munfasil ini tanda alisnya tipis. Nah, kalau di mushaf Madinah itu bentuk alisnya sama. Tapi kalau di mushaf Indonesia mad jaiz munfasil ini alisnya tipis, sedangkan mad wajib muttasil itu tanda alisnya tebal. Nah, tanda alisnya tebal ya. Gitu. Untuk contohnya seperti ini, nah bisa dilihat ya. Nah, contoh, nah ini contoh mad jaiz munfasil. Ini contoh mad jaiz munfasil. Fiha abada. Nah, dan diwarnai hijau ya. Biasanya nah ini warna di sini mengambil referensi dari tajwid berwarna. Jadi Bapak Ibu ketika kita mempelajari modul ini komplit ya. Yang pertama dari segi istilahnya, dari segi hukumnya, cuman tidak terlalu mendalam, hanya sepintas saja. Kemudian pendekatan dari segi tandanya. Nah, tandanya yakni tanda alis bertemu alif berharokat. Kemudian dari segi warnanya, warnanya dikasih warna hijau. Jadi kalau misalkan ada tanda alis, warnanya hijau, maka itu namanya hukumnya mad jaiz munfasil. Begitu ya. Itu contoh pertama. Contoh kedua seperti ini. Ma amara. Ini
ketukannya berapa ketukan, Bapak Ibu? Yang panjang 4 itu berapa ketukan? 5, Ustaz. Iya, 5. 5 itu kalau ketukan apa, Bu Titi? Kalau ketukan lambat ya, Ustaz. Cepat. Cepat. Nah, kalau cepat 5 ketukan, 5 ketukan. Kalau lamban 3 ketukan 6. ya. 3 ketukan. Yang ketiganya bunyi A, bunyi alifnya. Gitu ya. Ketukan yang ketiganya bunyi alifnya atau bunyi hamzahnya. Kalau ketukannya cepat berarti 5 ketukan cepat. Yang kelimanya bunyi hamzahnya atau bunyi alifnya, bunyi A-nya gitu ya. Contoh yang berikutnya ini, contohnya seperti ini, tanda alif bertemu dengan alif berharokat ya. Panjangnya 4-5 harokat, hukumnya mad jaiz munfasil. Oke, berikutnya. Kenapa dihukumi jaiz? Ternyata mengenai panjangnya ini ada yang membolehkan 2 harokat gitu ya. Ada yang membolehkan bacaan panjang 2 harokat, makanya dihukumi jaiz, yakni boleh. Nah, di sini mad munfasil atau mad jaiz munfasil menurut jalur thariqah Syatibiyah dibaca panjang 4-5 harokat. Nah, dibaca panjang 4-5 harokat ini berdasarkan thariqah Syatibiyah. Thariqah itu apa? Ada yang bisa jawab thariqah itu apa, Bapak Ibu? Apa? Jalur. Iya, betul ya, jalur ya. Thariqah Syatibiyah berarti jalur Syatibiyah ya. Nah, ini kan kita baca Al-Quran itu mengikuti riwayat siapa? Imam Hafiz. Ya, riwayat Hafaz. Riwayat Hafaz. Kemudian ngambil dari gurunya Imam Asim ya, Imam Asim. Hafaz Asim. Nah, jadi Imam Asim ini memiliki banyak murid, tapi yang diambil ada 2, yakni Hafaz. Sebetulnya bukan Hafaz dulu, tapi Syu'bah dulu ya. Syu'bah yang pertama, kemudian yang kedua Hafaz. Nah, berarti ada 2 ya. Imam Asim memiliki riwayatnya 2, yakni Syu'bah dan Hafaz. Dan kita mempelajari yang pertama itu adalah riwayatnya Hafaz. Kenapa demikian? Karena bacaan riwayat Hafaz ini banyak digunakan ya, banyak digunakan di Indonesia ya. Paling dominan bacaan Al-Quran orang Indonesia itu menggunakannya riwayat Hafaz ya. Nah, mengenai ini, Syu'bah dan Hafaz ini satu guru, tapi ada perbedaan, banyak perbedaannya ya. Walaupun gurunya hanya satu, tapi di muridnya ini Syu'bah dan Hafaz ada juga perbedaannya, banyak perbedaannya ya mengenai bacaannya. Nah, begitu juga dengan Hafaz, Imam Hafaz memiliki banyak muridnya, dan salah satu di antaranya ada yang dinamakan dengan thariqah, jalur gitu ya. Masih jalur Hafaz, tetapi berbeda-beda ya. Sebetulnya banyak thariqah itu, cuman yang lebih dikenalnya ada 2. Yang pertama thariqah Syatibiyah, kemudian yang kedua thariqah Thayyibatun Nasr. Jadi kalau murid-muridnya Imam Hafaz itu dinamai thariqah. Tapi kalau muridnya Imam Asim disebut dengan riwayat. Gitu ya, riwayat.
Kalau Imam Asim namanya imam ya, imam kiroah. Kalau hafaz itu riwayat, riwayat bacaan. Kemudian kalau muridnya Imam Hafaz itu disebutnya jalur atau toriko. Nah, sebetulnya banyak toriko ini ya. Satu bacaan hafaz saja ini berbeda-beda ya, berbeda-beda. Tapi yang paling banyak digunakan itu adalah jalurnya Syatibiyah. Begitu. Oke, berikutnya. Nah, ini ya. Ini contohnya seperti ini. Berarti yang ini dibaca panjang 4 sampai 5 rakaat, tapi kita ambil yang 4 saja. Ini juga sama. Contohnya ini ya. Coba sekarang kita praktekkan ya. Praktekkan bacaan majaz munfasil Thoriqah Syatibiyah. Nah, coba boleh Bapak Ibu di-on-kan itunya apa? Mikrofonnya. Saya sekali, Bapak Ibu sekali ya. Walahum fiha azwajun mutahharah. Tuh 2, 3. Walahum fiha azwajum mutahharah. Oke, siap. Gak apa-apa, nanti sendiri-sendiri ya. Untuk sekarang bareng-bareng untuk menghangatkan suasana gitu ya, walaupun berbalapan tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, ar-ru'ba bima asyraku billah. Tuh 2, 3. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ya, Masya Allah ya, sangat kompak sekali. Berikutnya contoh yang ketiga, wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Tuh 2, 3. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Oke, sip. Sekarang boleh di mute kembali mikrofonnya. Sekarang sendiri-sendiri mulai dari Pak Yayan. Pak Yayan silahkan. Tiga baris semuanya ya. Semuanya dibacakan. Walahum fiha azwajum mutahharah. Aznya hati-hati ada pantulan. Az. Walahum fiha azwajum mutahharah. Sip. Tinggal sedikit lagi bunyi ininya Pak. Bunyi humnya. Jangan sampai ada pantulan walahum fi hum fi ya. Walahum fiha Masih belum. Walahum fi hum fi. Jadi ada dengungnya dulu, sedikit. Walahum fiha azwajum mutahharah. Sip. Humnya udah bagus nih. Tinggal aznya pakai huruf Z. Az. Walahum fiha azwajum mutahharah. Sekali lagi. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ya, berikutnya. Ar-ru'ba bima asyraku billah.
Sekali lagi, asnya ini kurang berisik, as, kemudian ru-nya agak menekan ya. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Lahnya kurang panjang. Lahnya kira-kira berapa Pak Yayan? Boleh 4, Boleh 4. Barusan yang berapa bacanya? 2 ya. Oh ya. Coba ulang lagi. Kita ambil yang 4 ya. Kita ambil yang 4 panjangnya. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Bi-nya bunyi awalnya kurang kayak bunyi an ya. Oh, Billah. kurang jelas Ustaz. Kurang jelas bunyi awalnya. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya, Pak Yayan. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Ini hati-hati bunyi awalnya memantul ya. Jadi jangan mantul. Yaumal ditahan dulu. Yaumal taqal jam'an. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Sip. Nah, Bapak Ibu, walaupun kita prakteknya mengenai bacaan panjang dulu, yakni bacaan panjang 4 dan 2 harokat, tapi sedikit-sedikit kita melatih makhrajnya ya. Sedikit-sedikit kita dilatih makhrajnya. Berikutnya, Ibu Titi, silahkan Bu Titi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولهم فيها أزواج مطهرة. Nah, sedikit lagi Bu, humnya kurang jelas. Walahum hum fi ولهم فيها أزواج مطهرة. Ya, Masya Allah. Berikutnya. الرعب بما أشركوا بالله. Oke. وما أصابكم يوم التقى الجمعان. Annya kurang sedikit, samakan sama Allah. Sama lah ya. Samalah. Sama lah ini nih, samakan. Oh. وما أصابكم يوم التقى الجمعان. Oke, sip, Masya Allah, barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Endang, silahkan Bu Endang. Walahum fiha. Hukumnya hati-hati jangan cepat-cepat ya. Walahum fi, tidak boleh. Walahum fi harus jelas bunyi amnya. Bunyi amnya jelaskan. Tapi jangan terlalu lama. Walahum fi fiha. Walahum azwaj
mutahhara. Sekali lagi aznya azwajum mutahharah. Ulangi Ustaz. Ulangi ya. Fiha azwajum mutahhara. Ya, Masya Allah. Berikutnya. Ar-Rahba bima asyraku billah. Ulangi lagi. Ar-Rahba bima asyraku billah. Oke, sip. Masya Allah. Berikutnya. Wa ma asyrabahum yawmal taqal jam'an. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya, Ibu Ibu Haja Bastia. Maaf Ustaz, menyimak dulu Ustaz, soalnya ada Oke, acara. siap. Ada acara saya Siap. Ustaz. Minta maafin Ustaz. Iya, Siap, Bu. iya, iya, Oke, minta gak maaf. apa-apa. Iya. Sip. Oke, berikutnya Bapak Riki. Nah, Pak Riki silahkan Pak Riki. Ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Nah, ini harus dilatih bunyi fa-nya. Fi pakai F ya. Fi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bunyi za-nya. Az pakai j. Az. Nah, ini kalau diibaratkan itu suara lebah ya. Kayak suara lebah ya. Apa desisannya itu? Az. Nah, gitu ya. Yo, diulang. Walahum fiha azwajum mutahharah. Sip. Cuman hanya kurang sedikit. Ha sama zoomnya kurang. Fiha azwajum. Nah, ini pembahasan ini belum ya. Pembahasan mengenai dengung, bacaan dengung. Coba Pak Riki diulang. Walahum fiha azwajum mutahharah. Nah, hati-hati tertukar jadi zoom, bukan tapi jum ya. Azwajum mutahharah. Walahum fiha azwajum mutahharah. Sedikit lagi jumnya ditahan, jumnya ditahan. Mutahharah ya. Jum mutahharah. Walahum fiha Fi F fiha gitu. Pakai F ya, jangan pi tapi fiha. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ya, sip, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya. A'ra'ba bima asyraku billah. Bilanya jangan ditahan, cukup nekan saja. Billah. A'ra'ba bima asyraku billah. Bukan asyra, tapi asyro. Asyraku. A'ra'ba bima asyraku billah. Sekali lagi.
Ar-ru'ba bima. Ar-ru'ba bima. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ya. Wa ma asabakum kurang maknya wa ma asabakum. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Nah, ini hati-hati kum kemudian Itu sukun. Nah, jangan sampai memantul ya. yaumal Wa taqal. ma asabakum yaumal taqal jam'an. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Sedikit lagi nih jamnya, jangan jam'an tapi jam'an. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Oke, sip, masya Allah, barakallahu fiik. Berikutnya, masih ada gak ya, Ibu Enda? Oh ya, Ibu Jannah. Bu Jannah siap, Bu Jannah? Ya Pak Ustadz. Yo, silahkan Bu. Walahum fiha azwajum mutahharah. Diulang. Walahum fiha azwajum Azwajun. walahum fiha azwajum mutahharah. Ar-ru'ba bima asyraku billah wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Iya, masya Allah, barakallahu fiik ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Nah, ini tentang majaiz munfasil menurut jalur thariqah Thayyibah An-Nasr dari Ibnu Jazari, dibaca panjang 2 harokat. Nah, sekali lagi, kalau menurut thariqah Thayyibatun Nasr, majaiz munfasil ini boleh dibaca panjang 2 harokat ya. Jadi majaiz munfasil ini menurut jalur thariqah Thayyibah An-Nasr dari Ibnu Jazari dibaca panjang 2 harokat. Makanya dihukumi jaiz itu karena ada yang panjangnya 2 harokat ya, boleh 2 harokat, boleh 4 sampai 5 harokat. Kita ke contoh. Coba saya baca 3 kali, nanti sendiri-sendiri ya. Bentar. Walahum fiha azwajum mutahharah. Yang 2 ya, ini praktek yang 2. Walahum fiha azwajum mutahharah. Walahum fiha azwajum mutahharah. Walahum
Satu kali lagi. Walahum fiha walahum fiha azwajum mutahharah. Coba Pak Yayan diulang. Haknya ambil yang 2 harokat. Thariqah thayyibatun nasr. Ya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Sekali lagi. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ya, Ibu Titi. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ya. Bu Endang. Walahum fiha azwajum mutahharah. Sekali lagi. Fiha azwajum. Oke, sip. Ibu Jannah. Lahum fiha azwajum mutahharah. Aznya masih kurang. Walahum fiha azwajum mutahharah. Berikutnya Pak Riki, silakan Pak Riki. Walahum fiha azwajum mutahharah. Lanjutkan ke baris kedua. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Oke, Pak Yayan. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ibu Titi. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Iya. Pak Riki. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Iya, sip. Ibu Jannah. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ibu yang belum tuh Ibu Pak Riki. Sudah, Pak. Udah. Endang. Oh iya, Bu Endang. Nah, Bu Endang, silakan Bu Endang. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Oke, sekali lagi Bu Endang, sekali lagi. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Oke, sip, satu lagi. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Pak Yayan. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Oke, sekali lagi. Wa ma asabakum. Wamanya kurang. Wama
Putus-putus. 2 harokat Ustaz. Ya, coba diulang. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Jam'an Oh, ain. oh iya. Jam'an. Ya. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Oke, sip. Ibu Titi. وما أصابكم يوم التقى الجمعان. Ya, Masya Allah. Berikutnya, Ibu Jana. Wa Nah, maknya cukup dua. Maknya cukup dua. Kita praktek Thoriqah Thaibatun Nasr. Wa ma awsa. asabakum yaumal taqal jam'an. Berikutnya Pak Erik. Pak Erik, Masya Allah. Pak Riki. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Sekali lagi. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Jam'an. Annya 4. Jam'an. Ulang lagi, Pak. Ya, ulang lagi. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Nah, ini mengenai latihan-latihan yang barusan dibaca, yang masih kurang itu, ini untuk semuanya pada huruf sukunnya ya. Jadi huruf sukunnya kurang sempurna, gitu ya. Seperti ain sukun ar-ru', bima asyraku billah. Gitu ya. Bapak Ibu, dari latihan ini ada yang belum dipahami gak? Ada tanda yang belum paham gak? Paham ya, insya Allah? Paham, insya Allah, Ustaz. Oke, sip kalau begitu. Berikutnya, mari kita bedakan antara hamzah dan alif ya. Jadi mari kita bedakan perbedaan antara hamzah dan alif ya. Kalau alif itu tanpa ada harokatnya. Kalau alif itu tanpa ada harokatnya. Sedangkan ketika alif ada harokatnya, maka disebut dengan hamzah. Gitu ya. Alif yang ada harokatnya disebut dengan hamzah. Berikutnya, hamzah yang diambil dari kepala ain ya. Hamzah yang diambil dari kepala ain ya. Jadi bedakan alif, hamzah, dan hamzah lagi ya. Kalau hamzah kayak gini mah udah jelas ya, udah jelas. Cuman hati-hati itu tertukar dengan huruf ain ya. Yang harusnya a i u malah a i au gitu ya. Hati-hati, ini rentan pengucapan hamzahnya, rentan berbunyi ain. Gitu ya. Oke, kita bedakan antara alif. Sekali lagi, alif itu tanpa ada harokat ya. Alif itu tanpa ada harokat. Tapi alif ini bermacam-macam ya. Alif ini ada yang fungsinya sebagai mad, sebagai pemanjang, yakni apabila fathah bertemu alif. Berarti ininya namanya huruf mad. Gitu ya.
Kemudian alif yang kedua, ini sebagai hamzah ya. Nah, yang kedua sebagai hamzah apabila ada harokat a i u-nya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada alif yang diabaikan atau alif zaidah, hanya tambahan saja tapi tidak berpengaruh kepada bacaan. Nah, gitu ya. Sekali lagi, alif itu yang sebenarnya, alif yang sebenar itu adalah tanpa ada harokat. Tapi ketika ada alif, ada harokat a i u-nya, maka namanya bukan alif saja, bukan alif lagi, tapi berubah menjadi hamzah. Begitu ya. Oke, berikutnya. Nah, mad muttasil wajib. Mad itu panjang, muttasil itu, oh ini ada nggak ya di sini? Mad muttasil wajib. Nah, mad muttasil wajib ya. Mad muttasil wajib. Mad muttasil ini dihukumi dengan wajib ya, hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena mad muttasil ini paling pendeknya itu adalah 4 harokat ya. 4 harokat, paling pendek 4 harokat, paling panjang 5 harokat. Maka hukumnya itu wajib. Wajib berarti artinya harus ya, harus dibaca 4 harokat apabila ada hukum mad muttasil. Di mushaf Indonesia, di mushaf Al-Quran Indonesia, tajwid berwarna. Mengenai mad muttasil ini dikasih warna biru ya, dikasih warna biru. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Al-Qur'annya, Al-Qur'an tajwid berwarna, maka kalau ada tanda alis kemudian ada warna biru, maka itu disebut mad wajib muttasil. Berikutnya, tanda mad wajib muttasil bisa diketahui dari segi tanda. Yang pertama, apabila ada tanda alis bertemu dengan hamzah seperti kepala ain. Jadi hamzahnya itu seperti kepala ain yang dipenggal dalam satu kata ya. Apabila ada tanda alis, bertemu dengan hamzah seperti kepala ain dalam satu kata. Gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa dilihat dari bentuk dan ketebalan tanda alisnya. Biasanya di Al-Quran Mushaf Indonesia, hukum mad wajib muttasil, itu tanda alisnya tebal ya. Tanda alisnya tebal. Gitu ya. Nah, kalau tanda alis yang terjadi pada Al-Quran Mushaf Madinah, itu tanda alisnya sama ya, tanda alisnya sama. Tapi kalau di Mushaf Indonesia itu tanda alisnya dibedakan. Ada yang tebal, ada juga yang tipis ya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh mengenai mad wajib muttasil. Tandanya ada tanda alis bertemu dengan hamzah. Tanda alis bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Walaqad ja'ak. Nah, gitu ya. Berikutnya contoh yang ini. Walau mengenai mad muttasil ketika kondisinya waqaf, ini ada 2 hukum ya. Hukum yang pertama
adalah mad muttasil, itu hukum pertama. Hukum yang kedua mad arid lis sukun ya. Tetapi ketika ada dua hukum yang bentrok gitu ya, ada dua hukum yang bentrok, maka diambil yang lebih tinggi, yakni muttasil ya, muttasil. Karena kalau mad arid itu boleh dua gitu ya, sedangkan mad muttasil tidak boleh dua. Maka ketika ini berhenti, maka diambilnya hukum mad muttasil dan panjangnya ambil yang 6 harokat. Walau gitu ya. Tanda alis bertemu hamzah ketika berhenti dibaca panjang 6 harokat ya. Oke, berikutnya. Sekarang mad jaiz munfasil. Mad munfasil dihukumi jaiz karena tadi ya ada perbedaan cara baca, yakni boleh dibaca panjang 2 harokat, 4 sampai 5 harokat ya. Tanda mad jaiz munfasil ini bisa diketahui yang pertama apabila ada tanda alis bertemu dengan alif berharokat. Mad jaiz munfasil ini dari segi tandanya apabila ada tanda alis bertemu dengan alif berharokat dalam 2 kata ya. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari bentuk dan ketebalan tanda alisnya. Jadi tanda alisnya itu lebih runcing dan tipis ya. Jadi kalau di mushaf, kita buka mushafnya, mushaf Indonesia, bentuk alisnya itu berbeda. Ada yang tebal, ada yang tipis. Tapi secara bacanya sama ya. Panjang 4 sampai 5 harokat. Contohnya seperti ini. Ini contohnya. Bisa dilihat ya, contohnya tanda alis bertemu alif berharokat. Nah, ini terjadi pada 2 kata. Kata yang pertama fala, kata yang kedua a'budu. Gitu ya. Contoh berikutnya ya'rifunaha. Nah, ini ya'rifunaha kayaknya belum selesai ya. Penulis belum keketik mungkin ya, belum keketik. Soalnya di sini ada tanda alisnya doang, tidak ketemu dengan alif Oke, berikutnya ada catatannya ya. Mad wajib muttasil yang menyerupai mad jaiz munfasil. Mad wajib muttasil yang menyerupai mad jaiz munfasil. Mad wajib muttasil yang menyerupai mad jaiz munfasil. Contohnya seperti kata latanu bil usbah. Nah, ini ada tanda alis bertemu dengan alif berharokat. Biasanya kan mad jaiz munfasil, tapi ini mad wajib muttasil ya. Secara tanda termasuk kepada mad jaiz munfasil, tapi secara hukum mad wajib muttasil ya. Walaupun dari segi panjang sama ya, tidak ada perbedaan 4 sampai 5 kalau kita mengambil thoriqohnya thoriqoh Syatibiyah. Kemudian contoh yang kedua yang menjadi catatan antabu abi ismi antabu. Nah, di sini ada tanda alis bertemu alif berharokat. Biasanya dihukumi mad jaiz munfasil, tapi ini hukumnya mad wajib muttasil, walaupun secara tanda seperti mad jaiz munfasil gitu ya. Jadi itu catatannya untuk mad wajib muttasil. Berikutnya ada catatan untuk mad jaiz munfasil yang menyerupai mad wajib muttasil. Mad jaiz munfasil yang menyerupai mad wajib muttasil. Contohnya seperti mad jaiz munfasil menyerupai mad muttasil. Contohnya pada kata ini ha'u ya. Ha'u. Nah, itu hukumnya mad jaiz
munfasil. Kemudian contoh yang keduanya yang ini. Nah, walaupun tanda alif bertemu dengan hamzah, tapi hukumnya ini adalah mad munfasil, mad jaiz munfasilah. Oke. Gimana Bapak Ibu? Gimana, paham tidak? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah ya. Oke, nah ini jadi ada tandanya itu mad jaiz munfasil, tapi secara hukum mad wajib muttasil. Ada juga tandanya mad wajib muttasil, tapi hukumnya mad jaiz munfasil. Tapi kalau dari segi praktek itu tidak ada perbedaan, sama ya, sama, tidak ada perbedaan 4-5 harokat ketika kita mengambil thoriqah syatibiyah. Oke, berikutnya, nah ini satu lagi arti dibalik mad wajib dan mad jaiz. Arti dibalik mad wajib dan mad jaiz. Mad wajib muttasil, mad itu pemanjang. Mad itu pemanjang, memanjangkan atau tambahan. Sedangkan wajib harus atau keharusan. Harus atau keharusan. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan hukum syar'i. Yani yang disebut dengan wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Tapi wajib di sini ini adalah keharusan, yang mana mad wajib muttasil ini panjangnya harus 4-5 harokat. 4-5 harokat. Tapi kita ambil yang 4 harokat. Berarti ketika ada mad wajib muttasil, tanda alif bertemu dengan hamzah, panjangnya 4, harus 4, tidak boleh kurang. Berikutnya muttasil. Muttasil itu adalah sambung atau tersambung. Ini berarti dari segi tulisan. Kalau muttasil ini dari segi tulisannya menyambung. Kalau wajib itu dari segi hukum, gitu ya. Kalau wajib dari segi hukum, kalau mad itu panjang. Mad wajib muttasil berarti harus panjangnya itu 4 harokat dan tulisannya nyambung, ya. Tulisannya nyambung. Oke. Berikutnya mengenai mad jaiz munfasil. Mengenai mad jaiz munfasil. Mengenai mad jaiz munfasil ini, mad artinya panjang, memanjangkan atau tambahan, sedangkan jaiz itu boleh atau diperbolehkan. Karena mengenai mad jaiz ini ada yang membolehkan panjangnya 2 harokat, ada yang panjangnya 4-5 harokat. Yang panjangnya 2 harokat tuh menurut thoriqah siapa, Bapak Ibu? Halo, tes? Tes masih ada ini? Masih terhubung? Masih Ustadz. Oke. Jadi untuk sementara Bapak Ibu hanya menyimak saja penjelasannya, insya Allah nanti banyak prakteknya ya. Jadi untuk sementara hari ini banyak penjelasannya ya daripada prakteknya. Jadi itu boleh atau diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena ada thoriqah yang memperbolehkan panjang 2 harokat. Thoriqah siapa itu? Toibah an-Nashr. Ya, Toibatun Nasr ya. Toibah an-Nasr atau disambungkan Toibatun Nasr. Sedangkan munfasil, nah ini mohon maaf ya, kurang pas nih penulis. Munfasil itu terpisah ya. Munfasil itu terpisah. Apanya yang terpisah? Tulisannya. Tulisannya terpisah antara huruf mad dengan alif yang berharokat, gitu ya. Jadi arti dibalik mad wajib dan mad jaiz itu, kalau mad itu
tanda panjangnya bacaan yang harus dipanjangkan, sedangkan wajib itu adalah hukumnya. Gitu ya, kalau wajib itu hukumnya, kalau jaiz itu juga sama hukumnya. Wajib panjangnya harus 4, kalau jaiz boleh 4 sampai 5. Tergantung kita ngambilnya thoriqah siapa. Kemudian kalau muttasil itu dari segi tulisan, muttasil munfasil ini dari segi tulisan. Kalau muttasil nyambung, kalau munfasil itu terpisah. Begitu ya, tulisannya itu terpisah. Kalau munfasil, kalau muttasil mah nyambung. Kemudian hati-hati juga ada hukumnya mad munfasil tapi tulisannya muttasil. Nah, ini berarti catatan ya. Catatannya ada tandanya muttasil tapi hukumnya munfasil. Seperti yang ini nih. Nah, ini ya. Yang diwarnai hijau, warna hijau, ini hukumnya mad munfasil, tapi secara tulisan nyambung mad muttasil, gitu ya. Berikutnya juga ini seperti ini, nah, gitu ya. Nah, ini hukumnya mad jaiz munfasil, tapi secara penulisan nyambung ya, antara ma dengan alif berharokatnya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu untuk pertemuan hari ini ya. Mohon maaf, jadi hari ini banyak penjelasan daripada prakteknya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masih ada penjelasan ya. Insya Allah berikutnya kita akan latihan surah Al-Kafirun ya. Kita akan melatih bacaannya surah Al-Kafirun. Oke, Bapak Ibu ditandain sampai halaman 46 ya. Halaman 46 kelas Kamis ya. Kelas Kamis tanggal 15/8/2004. Sebelum saya kembalikan ke Agin, barangkali ada yang mau didiskusikan dulu? Tidak, Bapak Ibu? Udah cukup ya? Cukup apa? Biasanya kalau mendengarkan penjelasan ini suka ngantuk ya. Beda dengan praktek. Oke, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke Agin. Agin silahkan. Syukran kasir Ustadz atas segala waktu dan kesempatannya. Terima kasih sekali atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah yang tidak terputus untuk Ustadznya dan menjadikan amal yang terbaik untuk kita semua. Menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Di sini ada Ibu Endang, Ibu Riki, Bapak Riki dari Tasikmalaya, sama saya juga dari Tasikmalaya, Bapak Riki, salam kenal. Ibu Hajah Bastiah dan Ibu Hajah Kusuma, Ibu Jannah, Ibu Titi dan Bapak Yayan. Terima kasih atas segala kesempatannya, atas dari mulai sampai akhir kita melalui acara kelas tahsin ini. Mudah-mudahan dengan acara tahsin ini kita menjadikan membaca Qur'annya menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa murojaahnya, catatannya yang tadi mohon dicatat. Apabila ada pertanyaannya untuk Ustadz, dicatat saja, nanti ditanyakan di kelas tahsin berikutnya. Karena tadi kita banyak menyimak, alhamdulillah agak sedikit puyeng ya. Mungkin Bapak Ibu perlu pertanyaan-pertanyaan untuk di kelas tahsin berikutnya. Oleh sebab itu silakan untuk mencatat dari sekarang PR
untuk Ustadz nanti ya Bapak Ibu semuanya. Agar lebih mahir lagi dalam membaca Al-Quran. Seperti itu. Alhamdulillah wa syukurillah. Berbicara tentang jaiz dalam bahasa Sunda artinya menang, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia artinya boleh. Oleh sebab itu kita diperbolehkan mengakhiri acara ini Ibu Bapak ya, dikarenakan waktunya yang sudah berakhir, yaitu jam 21.34. Baik Bapak Ibu semuanya, diawali dengan bacaan bismillah dan diakhiri dengan juga alhamdulillah. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul masjid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Gingin mewakili tim Sobat Ngaji yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas tasin berikutnya Bapak Ibu semua. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chef dan Ak Ginggi. Barakallahu. Selamat beristirahat Ibu Bapak. Terima kasih. Sama-sama Bu.